Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah interpersonal dan anti korupsi dengan dosen pembimbing Spencer Littleholt Hutapea. Dengan saya sendiri, Aubrey Oktaviani 223610, kelas 3P dengan Prodi Manajemen Informatika. Ini saya akan membahas topik mengenai mengatasi konflik dengan pendekatan win-win solution. Di sini ada pendahuluan, ada 3 subbab. Pertama itu memahami kepentingan bersama, kedua teknik komunikasi efektif, yang ketiga penerapan negosiasi kolaboratif. Pendekatan win-win solution adalah metode penyelesaian konflik yang bertujuan menciptakan hasil positif bagi kedua belah pihak yang terlibat. Dalam pendekatan ini, fokusnya adalah menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan atau diabaikan. Berbeda dengan pendekatan kompetitif yang menghasilkan pemenang dan pecundang. Pendekatan win-win mengutamakan kolaborasi, komunikasi terbuka, dan pemahaman yang mendalam untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan semua pihak. Pendekatan ini sangat berguna dalam hubungan kerja, hubungan interpersonal, serta situasi bisnis, di mana kerjasama yang berkelanjutan sangat penting. Berikut adalah 3 subbab utama yang mendukung penerapan pendekatan win-win solution: memahami kepentingan bersama dan teknik komunikasi efektif, dan penerapan negosiasi kolaboratif. Memahami kepentingan bersama. Memahami kepentingan bersama adalah langkah awal yang sangat penting dalam pendekatan win-win solution. Di balik setiap konflik biasanya terdapat kebutuhan atau kepentingan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak, dan memahami kepentingan tersebut dapat membuka jalan bagi solusi yang saling menguntungkan. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan dan kepentingan, yang kedua menghindari fokus dan pada posisi, yang ketiga membangun kesamaan kepentingan. Identifikasi kebutuhan dan kepentingan. Untuk mencapai solusi win-win, pertama-tama setiap pihak perlu memahami kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Misalnya dalam konflik di tempat kerja, satu pihak mungkin ingin lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas, sementara pihak lain menginginkan hasil yang cepat. Mengidentifikasi kebutuhan ini dapat membantu kedua belah pihak mencari solusi yang memungkinkan tugas selesai tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas. Menghindari fokus pada posisi. Fokus pada posisi tertentu seringkali menyebabkan kebuntuan dalam penyelesaian konflik. Posisi adalah tuntutan atau permintaan spesifik yang mungkin dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan. Dengan mengesampingkan posisi ini dan fokus pada kebutuhan di baliknya, kita dapat membuka lebih banyak peluang untuk menemukan solusi yang kreatif dan saling menguntungkan. Membangun kesamaan kepentingan. Setelah kebutuhan dan kepentingan dipahami, langkah berikutnya adalah mencari kesamaan atau tujuan bersama. Misalnya dalam hubungan kerja, tujuan bersama bisa berupa keberhasilan proyek atau efisiensi kerja. Dengan menyoroti kesamaan tujuan ini, kedua pihak dapat lebih termotivasi untuk mencari solusi yang mendukung keberhasilan bersama. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah elemen kunci dalam pendekatan win-win solution, karena kesalahpahaman seringkali memperburuk konflik. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan menghargai sudut pandang lain, kedua belah pihak dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk mencapai solusi. Yang pertama itu ada pendengaran aktif, yang kedua penggunaan bahasa non-konfrontatif, yang ketiga mengajukan pertanyaan terbuka. Pendengaran aktif. Dalam pendekatan win-win, mendengarkan secara aktif sangat penting. Pendengaran aktif melibatkan perhatian penuh pada apa yang disampaikan lawan bicara tanpa tergesa-gesa, menyela atau menghakimi. Dengan mendengarkan secara aktif, kita bisa memahami kebutuhan dan perspektif lawan bicara, yang akan membantu menemukan solusi yang sesuai untuk kedua belah pihak. Penggunaan bahasa non-konfrontatif. Menggunakan bahasa yang netral dan tidak menyudutkan sangat penting dalam membangun komunikasi yang baik. Misalnya daripada mengatakan, Anda selalu membuat pekerjaan ini terlambat, lebih baik mengatakan, saya merasa khawatir tentang waktu penyelesaian proyek. Bahasa yang non-konfrontatif ini membantu menciptakan komunikasi yang lebih terbuka dan mengurangi kemungkinan resistensi dari pihak lain. Mengajukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yang memancing eksplorasi lebih lanjut sangat bermanfaat dalam pendekatan win-win. Misalnya, bagaimana menurut Anda kita bisa menyelesaikan masalah ini? Atau apa yang Anda harapkan dari solusi ini? Pertanyaan terbuka ini memungkinkan pihak lain untuk menyampaikan pandangannya dengan lebih bebas, dan kita juga mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai kepentingan mereka. Penerapan negosiasi kolaboratif. Negosiasi kolaboratif adalah inti dari pendekatan win-win, di mana kedua belah pihak bekerja sama untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Dalam negosiasi ini, fokusnya adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak, bukan
menangkan perdebatan atau memaksa kehendak. Yang satu itu adalah penetapan tujuan bersama, yang kedua mengembangkan alternatif kreatif, yang tiga konsensus dan komitmen. Penetapan tujuan bersama. Dalam negosiasi kolaboratif, penting untuk menetapkan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh kedua pihak. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kedua belah pihak dapat fokus pada pencapaian hasil yang memuaskan untuk semuanya. Misalnya dalam negosiasi bisnis, tujuan bersama bisa berupa kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dalam jangka panjang seperti peningkatan penjualan atau keuntungan. Mengembangkan alternatif kreatif. Alternatif kreatif adalah solusi yang tidak langsung muncul dalam konflik, tetapi dapat ditemukannya melalui brainstorming dan diskusi terbuka. Dengan mempertimbangkan berbagai opsi, kedua pihak mungkin menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif dibandingkan sekedar mencapai konsensus. Misalnya, jika terdapat perselisihan terkait pembagian tugas, kedua belah pihak bisa mempertimbangkan opsi berbagi tanggung jawab berdasarkan keahlian masing-masing. Konsensus dan komitmen. Setelah solusi yang memuaskan ditemukan, penting bagi kedua belah pihak untuk mencapai konsensus dan memberikan komitmen. Konsensus ini adalah bentuk persetujuan yang memungkinkan semua pihak merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses. Dengan komitmen yang kuat, solusi yang telah disepakati akan lebih mudah diterapkan karena semua pihak merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasilnya. Berikut kesimpulan yang sudah saya rangkum. Ialah pendekatan win-win solution adalah metode penyelesaian konflik yang bertujuan memberikan hasil yang positif dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Dengan memahami kepentingan bersama, menggunakan teknik komunikasi efektif, dan menerapkan negosiasi kolaboratif, konflik dapat diatasi tanpa ada yang merasa kalah. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi ketegangan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dan lebih kuat. Melalui pendekatan win-win, individu dapat mencapai solusi yang saling menguntungkan serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif. Berikut adalah daftar pustaka yang sudah saya rangkum. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.